surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah, ini tafsir menggunakan ini, hubungan per ayat itu di tafsir Sofwatut Tafasir, dilihat ya, sama Syekh Ali As-Sobuni. Dengan nama Allah, maksudnya apa? Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan kudrat dan iroda dari Allah. Allah yang mana? Allah yang maha pengasih, lagi maha luas kasihnya, kekal sayangnya. Gitulah Allah. Kenapa sifat ini yang disebutkan? Padahal banyak nama-nama Allah yang lain. Karena semua nama Allah itu didasari dengan sifat kasih sayangnya Allah. Karena sifat inilah yang melandasi semua sifat-sifat Allah yang lain. Paham ya? Allah Maha Kuasa, Allah melaksanakan kekuasaannya dengan kasih sayang. Allah Maha memberi rezeki, Allah memberi rezeki dengan kasih sayang. Ya, Allah yang menanggung, Allah menanggung hambanya dengan, jadi semua sifat-sifat Allah itu didasari dengan sifat ini. Maka sifat inilah yang disebutkan. Paham ya? Dengan nama Allah yang mana? Allah yang maha luas kasihnya, kekal sayangnya. Allah maha pengasih, lagi maha. Ini artinya apa? Dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan kudrah dan iroda dari Allah. Makanya kalau kita berbuat baik apapun, diperintahkan baca bismillah sebagai bentuk apa? Pengakuan, ya. Mengaku saya melakukan ini loh semata-mata bismillah. Kalau ndak Allah tolong, ndak akan saya bisa lakukan. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita awali bismillahirrahmanirrahim, yang ada dalam itu apa? Pengakuan, ya, gitu. Saya melakukan ini semata-mata ditolong Allah. Makanya sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan baik tapi tidak diawali dengan bismillah, maka putus berkahnya. Kenapa? Sudah ditolong berbuat baik, diam saja, tidak ngaku, seakan-akan dia yang melakukan kebaikan. Itu namanya kurang adab, ya. Gara-gara adabnya kurang, walaupun kebaikan dia lakukan, maka barokahnya putus, ya. Makanya adab kita sudah ditolong, yang ngaku bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya melakukan itu loh, bismillahirrahmanirrahim. Terus berarti semua kebaikan kita lakukan semata-mata ditolong oleh Allah. Setelah kita sadar semua kebaikan itu semata-mata ditolong oleh Allah, ya kita syukur, kita terima kasih, kita syukur, kita puji Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu ya. Jadi kalau ditanya cucunya, apa hubungannya ayat 1 ayat 2? Gitu ya. Mbah, apa hubungannya setelah bismillah kok alhamdulillah? Apa jawabannya? Setelah pada ayat 1 kita meyakini, kita sadar semua kebaikan kita itu ditolong Allah, dibantu, maka kita syukur, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Nanti kalau ditanya cucu, jawabnya begitu. Jangan sampai ya sudah begitu, itu namanya sudah dulu itu aja tanyakan. Itu alasan orang yang tidak bisa jawab. Ya sudah begitu. Itu nanti anaknya jadi gimana? Loh kok tidak bisa jawab gitu. Jadi setelah pada ayat 1 kita yakin semua kebaikan kita ditolong oleh Allah, maka pada ayat 2 kita puji Allah sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Terima kasih. Terus setelah kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah, memuji atas nikmatnya, maka semakin tergambar nikmat-nikmat yang banyak. Tadi ingat nikmat bisa apa? Bisa makan, bismillahirrahmanirrahim. Terus dengan nama Allah. Terus selesai malang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Tuhan semesta alam. Setelah kita puji Allah, maka terbayang nikmat-nikmat yang lain, gitu ya. Ternyata saya bisa makan bukan cuma Allah kasih nasi, Allah kasih sehat, Allah kasih hidup, Allah kasih aman, Allah kasih rizki, semua itu nikmat dari Allah. Maka tergambar, terbayang semua nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, sampai jantung kita juga digerakkan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti. Itu juga nikmat Allah. Oksigen gratis, tidak pernah bayar, ya. Dan paru-paru kita bisa nampung, bisa menyerap, itu juga nikmat dari Allah. Setelah tergambar nikmat Allah banyak sekali, terus timbul pertanyaan,
kenapa Allah memberi nikmat saya banyak sekali dari dulu sampai sekarang tidak putus-putus, kenapa? Maka dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa Allah memberi nikmatnya ke kita itu bukan karena apa-apa, tapi semata-mata sebagai curahan rahmat darinya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Makanya apapun yang kita terima dari Allah itu adalah apa? Karena kasih sayang Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Terus jadi gini sebentar. Hubungan ayat 3 ayat 2 dan ayat 3 apa? Setelah alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanir Rahim, hubungannya apa? Tadi setelah kita muji Allah, tergambar berbagai nikmat yang banyak, kemudian kita bertanya, kenapa Allah memberi nikmat kepada saya itu banyak sekali sampai tidak bisa dihitung. Maka dijawab, Allah memberi nikmat bukan karena apa-apa, tapi semata-mata untuk mencurahkan rahmatnya saja. Paham ya? Ar-Rahmanir Rahim. Terus setelah kita itu merasa diberi rahmat oleh Allah banyak sekali, jadi kita itu satu detik pun tidak pernah putus dari rahmat Allah, mulai di perutnya ibu sampai sekarang, sampai mati gitu ya, itu tidak pernah putus. Maka supaya kita tidak lalai, tidak terlena dengan segala nikmat yang Allah berikan itu, maka kita diingatkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Artinya apa? Nanti ada hari kiamat, ada hari pengadilan, hari pembalasan. Semua nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungan jawab, supaya hati-hati. Paham ya? Gitu. Jadi hubungan apa? Hubungan ayat 3 ayat 4 apa? Setelah pada ayat 3 kita merasa diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah, rahmat yang sangat luas, maka supaya kita tidak lalai terhadap nikmat yang banyak itu, kita diingatkan tentang keberadaan hari pembalasan, bahwa semua nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Terus ayat 5, setelah kita menyadari bahwa semua nikmat itu akan dimintai pertanggungan jawab, maka kita ikrarkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau nikmat itu kita gunakan untuk ini, beres semua, gitu ya. Gitu. Ya Allah, nikmat, semua nikmat yang Kau berikan kepadaku, semua hanya aku gunakan menyembah hanya kepada Engkau, minta tolong hanya kepada Engkau. Gitu. Inilah jalan yang lurus. Ya, ini jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita sudah begini terus sampai mati, insya Allah husnul khotimah. Gitu ya. Menyembah Allah itu maksudnya apa? Menyembah itu apa? Yaitu yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, yaitu namanya menyembah. Salatku, ibadahku, apalagi hidupku, matiku, semua hanya untuk Allah. Jadi kita itu namanya menyembah Allah, mengabdi Allah, kalau hidup kita itu bukan untuk apa-apa, tapi hidup semata-mata untuk mencari ridho Allah. Paham ya? Ya Allah, saya hidup bukan cari apa? Bukan cari kekayaan. Saya hidup bukan cari popularitas, hidup bukan cari apa? Bukan cari enak, bukan cari senang. Hidup itu saya hanya gunakan hidupku untuk cari ridho Engkau. Ya, apapun aku lakukan demi mendapatkan ridho Engkau, apapun aku korbankan demi dapat ridho, gitu, itu namanya sudah lurus. Ya, sampai mati. Kalau sulit-sulit, minta tolongnya kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itulah jalan yang lurus. Makanya setelah kita diajari berdoa seperti ini, terus untuk bisa istiqomah di jalan itu kan sulit, bukan mudah. Banyak tarikan-tarikan, ada tarikan hawa nafsu, tarikan dunia, tarikan macam-macam. Maka kita minta tolong kepada Allah,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami pada jalan yang lurus itu. Ini ada alnya loh ya, ada al. Ya tadi itu jalan yang lurus tadi, yang tadi itu menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Supaya kita bisa istiqomah di jalan itu, kita minta ihdinas siratal mustaqim, jadikan aku istiqomah di jalan itu sampai mati. Paham ya? Nah, terus ditafsiri oleh Allah, jalan yang lurus itu mana, gitu ya? Gitu. Yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat itu, ya Allah. Siapa? Jalannya para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bukan jalannya orang yang dimurkai pada mereka itu, ya Allah. Siapa? Orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi diingkari. Bukan pula jalannya orang-orang yang saat itu, yaitu orang-orang Nasrani yang itu. Minta kita dikasih hidayah lurus pada jalannya orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi gitu. Jadi ternyata orang itu ada tiga. Ada orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, orang yang sesat. Kita minta kepada Allah masuk kategori orang yang dapat nikmat, gitu ya. Tadi disebutkan di ayat yang lain, orang yang dapat nikmat itu siapa? Minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu orang yang dapat nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Itu adalah orang yang ilmu Allah sudah sampai kepadanya, ilmunya diyakini dan diamalkan. Kalau maghlub, orang Yahudi, orang yang ilmunya sampai tapi diingkari. Adhdallin, orang yang sesat, orang yang ilmunya belum sampai, makanya mereka sesat. Kenapa? Jadi gini, jadi mereka itu sebetulnya menjadi korban penyesatan orang Yahudi. Yang tahu kebenaran itu adalah orang Yahudi, tapi mereka ingkari karena ada di dalam kitab Taurat, gitu ya. Gitu, Taurat itu tentang apa? Ciri-ciri nabi terakhir. Nah, terus ada juga Injil, tapi Injilnya juga sudah dirubah oleh mereka, sehingga pengikut Injil itu tidak bisa mengikuti ajaran Injil yang sebenarnya. Makanya mereka kebenaran itu tidak sampai kepada mereka, makanya mereka jadi sesat. Yang menjadi biang keroknya itu ya orang Yahudi tadi. Jadi mereka itu sebetulnya menjadi korban penyesatannya orang Yahudi, gitu ya. Gitu. Kalau di tafsir Munir itu ada awal mula munculnya agama Nasrani itu ya kan gini, dulu itu Nasrani sama Yahudi itu kan perang, gitu ya, perang. Terus kadang Yahudi menang, kadang Nasrani menang, gitu. Ini Nasrani dulu itu Nasrani lurus, berarti masih tauhid, gitu ya, masih tauhid, Tuhannya Allah, kitabnya Nabi, kitabnya Injil, nabinya Nabi Isa. Perang sama Yahudi, gitu ya. Maka ada Yahudi pintar, Yahudi gini, wahai sesama Yahudi, percuma kita perangi mereka. Nanti kalau mereka mati masuk surga. Lah kalau kita mati kita masuk neraka, gitu ya. Mereka tahu kalau mereka itu tahu kebenaran, tapi mereka sengaja ingkar dari kebenaran. Terus daripada kita perangi mereka, kita sesatkan saja mereka, biar sama-sama masuk neraka. Paham ya? Gitu. Terus ada seorang tokoh Yahudi yang paling tinggi itu pura-pura masuk agama Nasrani, gitu. Terus dia ada di gereja, tidak keluar-keluar sekitar 3 tahun mendalami Injil. Terus dia kan tokoh, keluar ceramah di mana-mana, gitu ya, ceramah di mana-mana, mengatakan menuhankan Yesus, menuhankan Bunda Maria, gitu ya. Ternyata ajaran ini yang banyak diikuti oleh orang-orang Nasrani itu yang berkembang pesat, ya. Nasrani yang lurus terus melebur dengan agama Islam, maka Nasrani yang ada setelah itu adalah Nasrani yang menjadi korban penyesatannya orang Yahudi. Paham ya? Jadi kebenaran itu seakan-akan tidak pernah sampai karena dibelokkan oleh orang Yahudi tadi, makanya mereka jadilah orang yang sesat. Makanya gini, orang Yahudi itu sebenarnya lebih dekat ke Islam daripada orang Nasrani, ya, karena mereka itu sudah tahu kebenaran. Tetapi untuk menerima Islam lebih cepat orang Nasrani, gitu ya. Karena orang Nasrani itu belum tahu. Boleh jadi kalau tahu terus dia menerima Islam. Kalau orang Yahudi sudah tahu tapi dia ingkari.
Paham ya? Gitu. Jadi lebih mudah bisa menerima Islam, masuk Islam daripada orang Yahudi. Maka diriwayatkan waktu itu yang masuk Islam itu Nasrani ribuan, pendeta-pendeta banyak berbondong-bondong, tetapi kalau Yahudi cuma sedikit, antara 10 sampai 20 orang. Paham ya? Gitu. Makanya terus ditutup dengan amin ya Allah, kabulkanlah doa ini. Ini penjelasan singkat ya tentang pemahaman surah Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.